saya terima kasih untuk seluruh apresiasinya. Ini semua bisa terjadi karena bimbingan dan masukan dari Bapak sekalian. Saya pertama ingin menjelaskan terkait anggaran. Secara Undang-Undang APBN, anggaran Badan Gizi 71 triliun, tidak lebih. Tapi kemudian Pak Presiden mencadangkan di BA-Bun 100 triliun dan itu diungkap oleh Menkyu yang lama. Jadi masyarakat terinformasi hal tersebut, tapi dalam pembahasan rapat Pak Presiden selalu menganggap bahwa BGN sudah ditambah 100 triliun. Jadi sebetulnya ini dana cadangan yang disiapkan oleh Pak Presiden. Nah kemudian dalam 3 bulan yang lalu di Hambalang saya sudah sampaikan bahwa dari 100 triliun yang disiapkan Pak Presiden, saya mungkin atau BGN tidak bisa mengoptimalkan dan mungkin hanya 50 triliun bisa digunakan. Itu 3 bulan yang lalu. Tapi ketika terjadi pergantian Menkyu dan kita melihat progres yang ada di BGN yang 50 triliun itu baru bisa kita gunakan kalau percepatan terjadi mulai bulan Oktober, selambat-lambatnya November. Tapi dalam kenyataannya kita melihat bahwa percepatan baru akan bisa terjadi di Desember. Jadi kami kemarin sudah menyampaikan ke Pak Presiden bahwa Badan Gizi Nasional sepulang beliau dari New York, kami mengatakan bahwa kami tidak bisa menyerap yang 100 triliun, kami hanya mungkin bisa menyerap tambahan sampai 28 sampai 29 triliun. Oleh sebab itu Pak Presiden menangkap bahwa uang yang beliau siapkan itu bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Itu sebetulnya pernyataan yang ada terkait dengan anggaran. Dan dari apa yang kami lakukan, hari ini penyerapan kita sudah 43,4 triliun. Ya, dari 71 triliun itu sudah mencakup 61,2%. Tetapi dana untuk bantuan pemerintah makan bergizinya yang dialokasikan 51,2 itu menyisakan di 50 hari terakhir ini menyisakan 14,9 triliun. Dan menurut proyeksi kami di 50 hari terakhir ini kami akan menyerap kurang lebih atau membutuhkan 29,5 triliun karena setiap hari SPPG kami bertambah, setiap hari penerima manfaat kami bertambah. Jadi contohnya hari ini sudah ada 14.800. Ini 10 hari ke depan kita akan menyerap kurang lebih 8,5 triliun 10 hari ke depan. Nanti di pertengahan Desember karena akhir November ya kami yakin SPPG kami akan ada 17.000 sampai 18.000. Di pertengahan Desember pertama kita akan serap 10 triliun. Dan di ujung tahun kami akan serap 11 triliun. Jadi kami akan butuh 29,5 triliun. Nah, dana yang ada yang sekarang masih dibintangi adalah dana untuk pembangunan SPPG yang 1542 yang baru sebagian dicairkan. Itu masih diblokir kurang lebih 3,5 atau 3,6 triliun yang sudah kami ajukan untuk optimalisasi membiayai pembangunan SPPG terpencil yang kami rencanakan dan kami sudah buat Satgas identifikasi dengan Satgas Pemda yang sudah terverifikasi ada 8.218 dan untuk pembangunan SPPG terpencil ini kalau 6.000 saja bisa tercapai maka kami butuh 18 triliun. Nah 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu kami akan membutuhkan tambahan 14,1 triliun sehingga total ABT yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih 28,6 triliun. Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal kami akan lapor ke Komisi 9 mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran. Jadi kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya 2 hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian terkait dengan kuota minus,
ini Bapak-Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa hitungan kuota yang ada di tabel ini masih penerima manfaat 3.500. Izin Pak. Ya. Ini yang perlu kita luruskan. Sebenarnya sebelum minta ke Kemenkyu Pak, ke kita dulu Pak. Sebelum minta ke Kemenkyu, ke kita dulu. Karena fungsi anggaran di kita Pak. Bapak ke Kemenkyu itu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita Pak. Jadi contoh, kapan itu dari kementerian apa ya? Kementerian Kemenaker. Kita itu sampai mendadak rapat ketika reses Pak. Sama Kemenkes itu kita mendadak reses itu kita agendakan rapat karena saat itu hari terakhir sebelum mereka mengajukan ke Kemenkyu Pak. Jadi harus ke kita dulu Pak. Nah ini kayaknya Pak Dadang harus ada dari tim yang tahu betul proses seperti ini Pak. Ini harus ke kita dulu Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini, hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita bahwa salah satu agendanya adalah pengajuan persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu, pengajuan penambahan anggaran di sini, baru dari sini kita sepakati baru ke Kemenkyu Pak. Begitu Pak. Jadi bukan kebalik Pak. Bukan kita hanya bagian menyetujui baru ke nanti dari Kemenkyu pasti akan akan ditanya ke sini Pak. Begitu Pak Dadang. Ya izin, kami khawatir justru nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi 9 Bapak mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan ini justru tim dari Rorennya gimana ya? Gak mengerti pembahasan mekanisme anggaran negara nih kayaknya nih. Gitu loh. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak mengajukan ke Kementerian Keuangan begitu. Itu alur yang benar, harusnya seperti itu Pak. Jadi ya mungkin aja asal disepakati oleh Bapak Ibu anggota, kalau memang hari ini Bapak menyatakan meminta persetujuan kepada Komisi 9, mungkin bisa kami buatkan kesimpulannya seperti itu. Tapi tentu saya harus membahas dulu dengan Bapak Ibu anggota. Tidak bisa karena di surat undangan. Judul agendanya berbeda. Agendanya tidak ada, kita agenda untuk membahas soal ini karena itu harus ada agendanya dan juga selaras dengan kesimpulannya. Baik, kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Baiknya seperti itu. Saya kira kita ajukan segera. Sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi 9 untuk pengajuan anggaran. Agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu. Mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi 9. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian terkait kuota Pak, jadi kami jelaskan bahwa hitungan kami belum kami ubah di tabel ini. Setelah Juknis keluar kan penerima manfaatnya kami turunkan. Jadi dengan hitungan baru nanti kuota itu tidak akan ada minus karena kita ingin sementara ini kita turunkan tim ke berbagai wilayah untuk sekaligus ngecek. Tadi kan ada yang di daerahnya belum penerima manfaat tapi kuotanya penuh. Nah itu kami sedang cek sekarang satu demi satu di lapangan. Nanti setelah kami firm nanti akan kami keluarkan betul-betul kuota yang berbasis hitungan kami dan juga real di lapangan. Kemudian terkait dengan pesantren, ini saya dapat informasi ada beberapa pesantren yang memang santrinya belum terdaftar di Kementerian Agama. Jadi ada juga. Kemudian tadi malam kami juga diskusi dengan salah satu pemilik pesantren di Jawa Timur yang ada 7.000 dan baru ada satu SPPG, terus kami tanya apakah ada SPPG sekitarnya yang membangun, tidak ada, kami minta agar pesantren lah yang membangun. Jadi pesantren-pesantren yang memiliki santri cukup besar, saya kira nanti kami akan berikan izin khusus untuk langsung membangun di dalam pesantren agar seluruh penerima manfaat dapat terpenuhi. Dan ini kami sudah laksanakan, contohnya di Sunan Derajat, seluruh santrinya sudah dilayani dengan SPPG yang ada di pesantren tersebut. Nah kemudian kerjasama kami dengan BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga
serta juga dengan Kementerian Perlindungan Perempuan, Anak dan juga Kesehatan sekarang sudah berjalan intens, Pak. Alhamdulillah kami sedang melakukan uji coba khusus terkait SPPG yang dedicated khusus untuk B3. Dan kenapa juknis ketiga kami keluarkan dengan membatasi jumlah penerima manfaat sekolah itu maksimal 2.000 dengan maksud agar kelompok B3 ini mendapat perhatian serius dari seluruh SPPG, karena semua SPPG sekarang itu lebih banyak menggarap anak sekolah karena lebih mudah mendatanya. Nah, dengan demikian kami turunkan dengan dibatasi maksimal 2.000 setiap SPPG, agar setiap SPPG kemudian menambahkan penerima manfaatnya di kelompok B3 dan bahkan bisa dioptimalkan ke 1.000 sampai 3.000 ya untuk B3-nya, agar program stunting ini menjadi ciri khas pelaksanaan program makanan bergizi di Indonesia. Selama ini ada School Meal Coalition yang sampai 112 rata-rata menggarap anak sekolah, dan dengan demikian Indonesia akan memiliki ciri khas terkait dengan pencegahan stunting. Kemudian terkait dengan rantai pasok, saya setuju semuanya berbasis lokal, dan kami nanti akan sampaikan ke Danantara agar uangnya membiayai masyarakat yang ada di sekitar SPPG, karena satu SPPG butuh 4 kandang ayam petelur, 9 kandang ayam pedaging, dan untuk 4 kandang petelur saja butuh 18 hektar luas panen jagung, karena pakannya 50% harus jagung. Satu SPPG juga butuh 1,5 hektar kebun pisang untuk bisa ngasih pisang 2 kali seminggu. Kalau ada yang senang lele maka butuh 32 kolam lele satu SPPG, dan ini saya kira potensi ekonomi yang luar biasa yang bisa dibina oleh siapapun untuk menumbuhkan new entrepreneur di sekitar SPPG. Tadi Pak Edi terima kasih, kebutuhan ayam kalau kita tidak ada peternak baru 6 juta minimal tahun depan kita akan shortage. Itu baru 2 kali seminggu memberikan telur ayam. Kalau keinginan Pak Presiden tiap minggu, maka kita butuh lebih banyak lagi. Kita butuh juga minimal 1 juta ayam pedaging baru, ayam pedaging untuk ternakan. Kalau tidak kita akan shortage juga. Demikian juga untuk sayuran dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan gaji SPPI ini yang jadi saya harus jelaskan, SPPI batch 1, batch 2 itu statusnya sekarang sudah P3K. Jadi mereka tidak ada masalah dengan gaji dan bahkan mereka sudah menerima tunjangan kinerja. Nah, SPPI batch 3 tadinya kita rencanakan CAT-nya atau computer assist test-nya bulan ini kemarin, sehingga sebetulnya pagu kami itu ada di pagu P3K, di kode anggaran yang berbeda. Tapi karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka untuk sementara ini SPPI batch 3 dan juga AG dan AK masih harus digaji dengan sistem istilahnya konsultan perorangan. Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tanggal 6, ini ada keterlambatan, tapi insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening. Tapi kami sudah siapkan izin, untuk... Bu Putih izin, kenapa terjadi keterlambatan itu sampai berbulan-bulan, kenapa Pak? Tidak bulan, Bu, hanya tanggal 6 ke tanggal bulan ini. Ini laporannya 2 bulan ya, Bapak Ibu. Untuk SPPI batch 3 hanya telat 6 hari, Bu. Kalau yang Yang AG-AK mungkin itu. Ahli gizi dan ahli akuntan. Yang dilaporan ke kita ya Bapak Ibu ya, di grup itu sampai... Itu rata-rata akuntan dan ahli gizi. Ada 4 minggu, di tempat saya ada yang 2 bulan. Tapi kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini, kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember. Jadi bulan depan sudah tidak akan ada keterlambatan lagi. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah P3K sehingga tiap tanggal 1 mereka sudah rutin seperti ASN. Dan tadi ada pertanyaan SPPI batch 3 termasuk AG dan AK masa depannya seperti apa? Mereka akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K menjadi ASN, dan itu mereka akan menerima tunjangan kinerja. Nah, kemudian sama juga dengan pencairan mitra, kami baru saja menambah pejabat membuat komitmen agar karena semakin lama
mitra semakin banyak, prosesnya berulang-ulang dan perlu ketaatan semua pihak termasuk SPPG agar menyusun proposal tepat waktu, maka PPK-nya sedang kita tambah, sudah kami tambah, tapi proses pergantian dari PPK lama ke yang baru butuh juga waktu seperti biasa, dan insya Allah minggu ini seluruh pencairan juga akan selesai, makanya tidak heran kalau sehari kemarin 3,4 triliun yang langsung cair ke sekian banyak SPPG, dan hari ini juga akan ada yang cair lagi, sehingga saya perkirakan penyerapan badan gizi ini di akhir-akhir betul-betul spektakuler, karena penyerapan di badan gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat, dan jumlah penerima manfaat itu dicerminkan dari jumlah SPPG yang terbentuk. Karena satu SPPG terbentuk satu hari, maka serapan akan bertambah 900 juta. Satu SPPG satu bulan. Jadi kalau hari ini tambah 200, maka mesin penyerapan badan gizi bertambah 200 miliar. Dan setiap hari kita bertambah antara 100 sampai 200 SPPG, sehingga kami perkirakan di akhir tahun itu untuk sementara yang pesimis kita 22.000, meskipun di sini sudah ada cadangan mitra yang sudah diverifikasi masuk operasional 14.000. Kalau 14.000 saja operasional, Pak, ini total penerima manfaat sudah akan 80 juta, ditambah dengan yang terpencil 3 juta, kurang lebih akan memenuhi target kita. Jadi asal yang 14.000 ini 100% langsung operasional, target kita akan tercapai. Dan ini ada peluang, semuanya akan selesai karena mereka membangun bersamaan, dan hanya tinggal kita verifikasi, mudah-mudahan titik-titik yang tidak seriusnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau 70% saja kita mungkin akan bisa melayani antara 70 sampai 75 juta di akhir tahun. Kemudian terkait dengan pengadaan, di badan gizi tidak ada penunjukan langsung, Pak, kecuali untuk sistem informasi yang kami tunjuk langsung ke Peruri, dan itu mendapat persetujuan dari Sekneg. Nah, untuk pengadaan... Izin Pak, pengadaan yang untuk sistem informasi itu apa saja? Apa saja pengadaannya? Sistem barangnya? digitalisasi kita, Bu. Karena kita kemarin mendengar bahwa ada penunjukan langsung untuk beberapa barang yang cukup besar itu, Pak. Kami tidak ada, Bu. Yang ada hanya sistem informasi yang kami tunjuk langsung ke Peruri sebagai pimpinan Goptek. Sisanya tidak ada. Kami lakukan misalnya tab itu dengan katalog versi 6. Kemudian untuk elektronik lainnya termasuk kendaraan roda 2 itu melalui katalog elektronik LKPP. Jadi tidak ada yang namanya penunjukan langsung. Rata-rata kita menggunakan e-katalognya LKPP. Nah, kemudian ini yang cukup menarik, kerjasama dengan Pemda, kami alhamdulillah sudah intens dengan Pemda, makanya kami bisa mendapatkan data terkait SPPG terpencil mencapai 8.286 karena Pemda-Pemda yang mengajukan, dan bahkan Pemda-Pemda yang mengajukan investornya. Jadi ada yang kalau Pemda mengajukan investor dan investornya siap, dihandle oleh Satgas Pemda, diverifikasi oleh Badan Gizi, kalau tidak mekanisme Satgas Badan Gizi yang kemudian meminta agar membangun di daerah-daerah terpencil termasuk di pegunungan-pegunungan, di Papua, di Ambon dan sebagainya, termasuk di Jawa Barat. Meskipun Jawa Barat bukan 3T tapi tetap ada daerah-daerah terpencil, sehingga total yang sudah terverifikasi 8.218. Mudah-mudahan ini 80% bisa terbangun, dan dana 18 triliun digunakan untuk sewa in advance bagi SPPI, SPPG yang dibangun di daerah terpencil tersebut yang melayani rata-rata hanya mungkin 300 sampai 500 orang. Dan terakhir mungkin nanti silahkan ditambahkan yang lain terkait dengan kajian masalah. Bu Neni, betul bahwa masalah lebih banyak di Jawa Barat, Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan ditambah dengan Sleman. Nah itu daerah endemik untuk kejadian, karena itu yang paling tinggi. Kemarin timnya Bu Waka sudah mendapatkan gambaran, bahkan bukan hanya masalah air, tapi ternyata infeksi nitrit cukup tinggi, dan itu mungkin disebabkan dengan praktek budidaya
petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen, sehingga kandungan nitrit di dalam tanaman itu cukup tinggi, dan itu terjadi di daerah yang memang seringkali kejadian di Bandung Barat itu, bahkan ada 3 orang anak yang mengalami gangguan pencernaan hanya karena makan melon. Jadi ini kemungkinan memang ada kandungan nitrit di melon tersebut, termasuk juga sayuran. Jadi itu kajian kita sementara, dan untuk itu kami sekarang sedang melakukan konsolidasi di daerah-daerah yang mengalami masalah, termasuk di Bandung Barat. Kita kumpulkan seluruh mitra, seluruh KSPPG, ahli gizi, dan Pak Wakil Ketua DPR juga ikut hadir memberikan penjelasan, termasuk juga akan melakukan di Bandung. Mungkin di daerah-daerah yang endemik kejadian ini kita akan konsolidasi. Dan untuk Bapak Ibu, portal mitra sudah tertutup umum, tetapi ada beberapa daerah yang mungkin nanti setelah kami kaji sifatnya akan banyak penugasan atau menawarkan terbatas. Yang daerah yang kurang SPG itu contohnya daerah khusus Jakarta, Bali, dan beberapa daerah Jawa Barat yang kayak seperti Bekasi dan Tangerang. Jadi daerah-daerah yang kurang peminat seperti Bali, karena saya yakin di sana agak susah cari lahan, kita sedang memikirkan insentif khusus termasuk di daerah istimewa Jakarta, karena Cengkareng saja butuh tambahan 27, belum satu pun yang tertarik di Jakarta, karena saya lihat banyak tokoh nasional ini punya fasilitas infrastruktur justru di daerah-daerah di DKI ini atau di daerah istimewa Jakarta kurang, sehingga kita sedang memikirkan insentif khusus agar daerah Jakarta, Bali, dan beberapa daerah yang kurang peminat bisa segera kita penuhi sampai akhir tahun ini. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan. Pesantren Pak, nanti kita perhatikan, pokoknya kalau pesantren ada jumlahnya 20.000 dan sekitarnya tidak ada yang bangun, saya kira yang pemilik pesantren berhak untuk membangun SPG di situ. Dan Ibu Bapak sekalian, bagi konstituennya yang sudah membangun tetapi kemudian tertolak karena tidak ada laporan, kami sudah sampaikan di RDP yang lalu, dan juga saya sampaikan secara umum, mitra yang sudah selesai membangun pasti kami akan akomodir. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Tua. Iya, Pak Edi, silakan. Ya, jadi saya melanjutkan tadi yang disampaikan Ibu Ketua dan Bu Nini tadi soal tambahan anggaran tadi ya. Jadi Pak, memang betul yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Ini kan prioritas memang pada SPPG 3T atau Pak, 14,1T dan tambahan 14,5T ini. Maka menurut saya, kalau soal 3T ini kan memang sudah menjadi concern kita dan publik, karena itu menyangkut keadilan sosial. Jadi nanti kalau rekomendasi Komisi 9 soal tambahan anggaran ini Pak, sebaiknya satu, penyerapan anggaran yang baru berapa persen ini? 43 Pak. Ya 61,2% Pak, harus ada jaminan bahwa 71T itu habis dulu Pak, sebelum nanti untuk tambahan Pak. Yang kedua, konsep 3T itu di mana siapa 5W1H-nya jelas dulu Pak, sehingga nanti publik bisa ikut melihat bagaimana konsep MBG ini pada 3T. Kan ini yang ditunggu-tunggu kan itu kan Pak. Kemarin juga kita kunker ke Maluku itu ada 1.400 kepulauan itu. Di sana belum juga terjamah, itu kan nanti pertanyaannya pada kita semua itu. Itu saja tambahan saya Ketua. Izin Bu. Ya, silakan Bu Nini. Kita minta data Pak ya, dilampirkan soal daerah 3T yang sudah dibangun, karena ini kebutuhan taman SPPG untuk yang terpencil. Berarti asumsinya kan sudah ada yang terbangun, dan wilayah 3T mana saja, karena ini kaitannya dengan kita ini di partai ini kan pasti punya kader-kader yang menjadi pimpinan daerah di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kabupaten kota, di
bisa jadi itu daerah 3T dan mereka juga bertanya kepada kita ini harus seperti apa, masa kita hanya menikmati di media saja tentang daerah-daerah lain yang sudah menikmati MBG, kita sendiri mau seperti apa. Nah, dengan kita memiliki data bahwa daerah tersebut akan yang dibangun oleh APBN, tentu kita bisa turut menyampaikan kepada mereka pimpinan daerah bahwa daerah tersebut juga yang akan menjadi daerah yang dibangun dengan APBN. Kita minta datanya Pak, mohon nanti disusulkan saja. Terima kasih pimpinan. Siap pimpinan, segera karena datanya sudah lengkap. Pak Rizal ada nggak? Nanti segera dikirim Pak. Ibu setelah ini, terima kasih. Iya, cukup Bapak Ibu. Ya kalau tidak ada lagi kita masuk ke kesimpulan. Dikit. Silakan Pak Edi. BGN itu ASN-nya berapa persen sih Pak dari seluruh pegawai di BGN itu? Saya melihat kok banyak yang non ASN ya. Bu Nani kan ada Menpan juga masuk kan Bu Nani kan. Menpannya digenjot Bu untuk memperkuat kepegawaian di BGN Bu. Kasihan teman-teman nanti. Itu aja Bu Ketua. Baik, terima kasih Pak Edi. Bisa dijawab langsung mungkin? ASN-nya baru mungkin 20% Pak. Masih perlu penguatan Pak, insya Allah. Apalagi nanti kalau kantor regional, KPPG sudah ada, mungkin ASN-nya makin banyak. Tapi kami sedang banyak meminta kepada instansi lain melalui penugasan atau hal lainnya sedang kita tingkatkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuk ke draft kesimpulan Bapak Ibu anggota. Bisa ditampilkan. Saya bacakan draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Yang pertama, Komisi 9 DPR RI mendesak Kepala Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan Kementeri Kesehatan RI, Kepala BKKBN RI, dan Badan POM RI untuk mempercepat penyusunan dan pengesahan peraturan Presiden tentang program makan bergizi gratis agar pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta pembagian peran yang jelas lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, terutama untuk a. memastikan pelaksanaan program MBG dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. B. Memperkuat mekanisme pengawasan, respon terhadap kejadian luar biasa atau KLB, serta sistem monitoring dan evaluasi terpadu. C. Menjaga konsistensi dan stabilitas petunjuk teknis atau juknis sebagai acuan implementasi program di lapangan. Bisa disepakati, saya baca satu-satu dulu biar nanti tidak berulang, atau mau dibaca dulu semuanya ya? Saya baca dulu yang semuanya. Poin kedua, Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan pemerataan akses penerima manfaat program makan bergizi gratis melalui a. memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan BKKBN, terutama bagi bayi di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. B. Meningkatkan penyesuaian menu makanan bergizi sesuai kebutuhan gizi kelompok rentan serta memastikan ketersediaan bahan pangan lokal yang memenuhi standar. C. Menyiapkan formula dan skema khusus untuk pelaksanaan MBG di lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas agar akses program lebih inklusif.